Selamat datang dalam pemaparan strategis mengenai manajemen presisi dalam penetapan masa tanam tebu giling. Fokus pembahasan hari ini adalah sinkronisasi kritis antara fisiologi tanaman, dinamika iklim regional, dan kapasitas operasional pabrik gula untuk mencapai rendemen maksimal yang berkelanjutan. Dalam industri gula, kita mengenal agronomic butterfly effect. Kesalahan fatal dalam pemilihan jendela tanam pada hari pertama atau ground zero baru akan terdeteksi 330 hari kemudian saat tebu masuk meja giling. Ini adalah risiko rantai pasok yang tidak bisa dikoreksi oleh intervensi input kimiawi semasif apapun di tengah jalan. Penetapan waktu panen yang optimal merupakan hasil triangulasi 3 variabel. Pertama, kemasakan fisiologis tanaman. Kedua, karakteristik iklim regional guna menghindari puncak musim hujan saat panen. Dan ketiga, sinkronisasi dengan jadwal giling pabrik untuk meminimalkan waktu tunda antara tebang dan giling. Secara biologis, tebu membutuhkan periode minimal 11 bulan. 8 bulan pertama adalah fase ekspansi vegetatif untuk pembentukan biomasa. Memasuki bulan ke-9, terjadi pergeseran metabolik di mana energi fotosintesis dikonversi menjadi akumulasi sukrosa di dalam ruas batang akibat cekaman air atau suhu. Analisis perbandingan menunjukkan tebu usia 9-10 bulan secara anatomis didominasi oleh serat kasar dan air dengan kadar pol yang rendah. Sebaliknya, pada usia 11 bulan ke atas, profil batang menunjukkan saturasi kristal sukrosa yang maksimal. Memanen tebu muda adalah keputusan destruktif terhadap nilai ekonomis lahan. Kita menggunakan metodologi backward scheduling. Kita tidak memulai dari ketersediaan bibit, melainkan dari target tanggal giling pabrik. Dari titik tersebut, kita hitung mundur 11 bulan untuk masa tanam dan tambahan 4-6 minggu untuk persiapan lahan. Ini memastikan tebu mencapai kemasakan puncak tepat saat mesin giling siap beroperasi. Eksekusi lapangan wajib mematuhi parameter fisik tanah. Kapasitas lapang atau field capacity harus berada pada rentang 25-30%. Tanah yang terlalu basah akan memicu dekomposisi mata bibit, sementara tanah yang terlalu kering akan menyebabkan dehidrasi massal pada jaringan meristem bibit. Terdapat 2 skenario operasional. Pola A untuk lahan dengan irigasi buatan yang berfokus pada awal giling, dan pola B untuk lahan tada hujan yang mengandalkan awal musim hujan sebagai pemicu perkecambahan. Pemilihan varietas harus disesuaikan dengan karakteristik kemasakan masing-masing pola. Kita meninggalkan kalender dinding tradisional dan beralih ke manajemen data digital. Penggunaan radar cuaca dan model ENSO memberikan akurasi prediksi curah hujan. Sementara, citra satelit NDVI memungkinkan kita memantau akumulasi biomasa dan kesehatan klorofil secara real-time di seluruh hamparan. Belajar dari Brasil, sistem MIOS mengoptimalkan logistik melalui baris induk yang ditanam secara parsial. Ini tidak hanya menciptakan kebun bibit di tengah lahan produksi, tetapi juga memberikan peluang pendapatan tambahan melalui tanaman sela seperti kedelai atau kacang tanah sebelum tebu menyebar ke seluruh lahan. Di India, eksploitasi durasi hidup tanaman dilakukan dengan menggeser masa tanam ke musim gugur. Dengan masa vegetatif yang lebih panjang sebelum masuk ke periode panas ekstrim, tanaman mampu mengakumulasi rendemen 15 hingga 20% lebih tinggi dibandingkan penanaman musim semi konvensional. Mitigasi risiko agronomi dilakukan melalui pemodelan komputer seperti Cane Grow di Afrika Selatan untuk menghindari pembungaan yang menurunkan kadar gula, serta teknik billet planting di Amerika Serikat untuk meminimalkan kerusakan jaringan akibat suhu beku atau frost pada daerah subtropis. Sebagai penutup, keberhasilan produksi tebu giling bukanlah hasil dari keberuntungan iklim, melainkan hasil dari kedisiplinan manajemen presisi. Sinkronisasi aturan 11 bulan, penjadwalan mundur, dan adopsi teknologi global adalah kunci utama menuju industri gula nasional yang berdaya saing tinggi.